warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini dalam video kelompok kami membahas mengenai pendidikan di era 4.0 ini. Ya, mungkin sudah banyak dibahas di penelitian lain, di jurnal, di skripsi juga sudah banyak membahas tentang ini, artikel-artikel yang sudah marak pembahasan. Akibat kemajuan teknologi, begitu cepatnya penyebaran dan langkah yang diambil manusia bisa menjangkau lingkup yang amat luas dengan hitungan detik. Maka gelombang industri 4.0 mampu mengubah beberapa hal dalam pendidikan, diantaranya munculnya jasa-jasa pendidikan dan keterampilan, aplikasi-aplikasi yang mobile dan responsif, layanan konten tanpa batas. Pembelajaran di era teknologi mampu merubah cara pandang hidup dan mampu membawa kita pada interaksi dunia positif, bahkan juga dunia negatif. Seperti di masa pandemi ini sangat menunjukkan sekali bahwasanya pendidikan di era 4.0 ini menggunakan berbagai macam teknologi. Sekarang kan musimnya lagi belajar di rumah saja. Pembelajaran yang semula dulunya bertatap muka, guru dan peserta didik kini berubah menjadi layanan pendidikan di rumah saja melalui beberapa aplikasi yang sudah diterapkan, yang bisa sebagai sarana untuk melanjutkan proses pendidikan. Proses pembelajaran di masa pandemi ini diganti dengan proses pembelajaran daring atau dengan jaringan internet. Oke, selanjutnya pada pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang masalah-masalah apa yang terjadi kepada peserta didik era 4.0 ya. Di sini kita sebagai mahasiswa tentunya tahu bahwa perubahan yang terjadi pada dunia ini akan berdampak juga kepada pendidikan, apalagi era 4.0, era saat ini sangat mengalami banyak perubahan. Pada era 4.0 ini seluruh guru maupun peserta didik dituntut untuk menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, serta dapat mengatasi masalah dengan cepat dan cepat. Pada era saat ini, peserta didik dituntut untuk mampu menciptakan ide baru serta memiliki kreativitas serta inovasi tinggi, yang dimana di sini berarti merubah sistem atau metode pembelajaran yang dulunya berpusat kepada guru, sekarang siswa harus mampu menciptakan semua ide-ide baru beserta kreativitasnya. Adapun masalah-masalah yang umumnya terjadi pada diri peserta didik era 4.0 yaitu yang pertama, timbulnya kecemburuan sosial pada diri peserta didik antar peserta didik. Yang kedua, fokus peserta didik kurang menyeluruh. Yang ketiga, kurangnya nilai tanggung jawab pada diri peserta didik. Dan yang terakhir, adanya pergeseran etika sosial dalam pergaulan peserta didik. Itu tadi penjelasan dari masalah-masalah apa yang biasanya terjadi pada diri peserta didik era 4.0. Selanjutnya akan dijelaskan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahidatul Majidah, NIM D03217030. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan inovasi dan perubahan manajemen kelas. Perkembangan dunia pendidikan saat ini telah memasuki era industri 4.0. Perkembangan ini ditandai oleh adanya perubahan dalam sistem pendidikan dari bentuk parsial menuju bentuk holistik. Oleh karena industri 4.0 menuntut memasuki kompetensi global, maka kita sebagai peserta didik harus mempersiapkan skill dan mental yang punya keunggulan persaingan atau competitive advantage dari yang lainnya. Salah satu mempersiapkan skill dan mental yang paling mudah untuk ditempuh adalah memiliki perilaku yang baik, menaikkan kompetensi diri, dan bersemangat literasi. Arah perubahan sistem pendidikan, terutama manajemen kelas, ditandai dengan 4 karakteristik yang dulunya manual
berbasis manual, konvensional yang menjadi berbasis online sekarang ditandai dengan 4 karakteristik. Yang pertama yakni memanfaatkan jasa teknologi internet, yang dimana jasa teknologi internet ini dapat diakses oleh guru, dosen, mahasiswa, siswa dimanapun dan kapanpun. Yang kedua yakni menggunakan bahan ajar secara mandiri, yakni self-learning materials, yang dimana bahan ajar tersebut dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga yakni jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil belajar siswa maupun hal-hal yang mengenai administrasi pendidikan dapat dilihat di internet secara kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir yakni menjadikan sumber internet sebagai pusat ilmu pengetahuan, yang dimana sumber tersebut dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sistem manajemen kelas guru dengan lingkungan berbasis digital menyebabkan guru menerapkan sistem multi-channel, yang dimana siswanya diperlakukan sebagai pelajar yang dinamis, yaitu belajar di mana saja, kapanpun, dan dari sumber manapun. Dan hal ini guru adalah menjadi fasilitator pada peserta didik, yang dimana mendukung proses pembelajaran peserta didik yang dituntut oleh zaman 4.0. Dalam hal ini, seperti yang kita ketahui dari awal, peran seorang guru adalah menjadikan seorang peserta didik atau muridnya aktif, sukses, berperan di tengah-tengah masyarakat atau global. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, perubahan adalah tidak tetap atau stagnan, akan tetapi dinamis. Maka dari itu, tanggung jawab seorang guru atau sekolah bukanlah hal yang mudah, namun menjadikan siswanya atau peserta didik menjadi siswa yang berkontribusi, kompetitif di tengah-tengah masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh sekolah maupun pendidik dalam memutuskan bagaimana pembelajaran dan pendidikan yang harus diselenggarakan atau dilaksanakan. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Berarti di sini bukan lagi pengetahuan berpusat pada seorang guru, akan tetapi siswa dituntut secara mandiri atau dengan sendirinya mengakses atau memperoleh informasi dari media elektronik seperti internet. Maka dari itu siswa di sini dituntut untuk berpartisipasi dalam menggunakan media internet di era digital ini. Kemudian yang kedua yakni meaning learning for, yang dimana seorang guru atau pendidik dituntut untuk mendampingi atau mendalami bagaimana peserta didik tersebut dalam melakukan pembelajaran, atau gaya yang bagaimana yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran agar keterampilan peserta didik tersebut dapat dikembangkan atau berkembang. Kemudian yang terakhir yakni sekolah terintegrasi oleh masyarakat, yang dimana biasanya program-program yang ada di universitas atau kelas bisa dijalankan oleh mahasiswa di tengah-tengah masyarakat atau dapat membantu masyarakat memperingankan program yang dijalankan. Kemudian adanya blended learning, yaitu sebagai inovasi di dalam manajemen kelas, yaitu mengkombinasikan informasi yang ada di internet dengan informasi yang ada di tatap muka, biasanya yang ada mempertemukan seorang peserta didik dengan seorang guru atau dosen dalam presentasi. Hal itulah yang mendorong peserta didik agar menjadi peserta didik yang aktif di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru atau sekolah bukanlah hal yang mudah, namun menjadikan siswanya atau peserta didik menjadi siswa yang berkontribusi, kompetitif di tengah-tengah masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh sekolah maupun pendidik dalam memutuskan bagaimana pembelajaran dan pendidikan yang harus diselenggarakan atau dilaksanakan. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Berarti di sini bukan lagi pengetahuan berpusat pada seorang guru, akan tetapi siswa dituntut secara mandiri atau dengan sendirinya mengakses atau memperoleh informasi dari media elektronik seperti internet. Maka dari itu siswa di sini dituntut untuk berpartisipasi dalam menggunakan media internet di era digital ini. Kemudian yang kedua yakni meaning learning for, yang dimana seorang guru atau pendidik dituntut untuk
untuk mendampingi atau mendalami bagaimana peserta didik tersebut dalam melakukan pembelajaran, atau gaya yang bagaimana yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran agar keterampilan peserta didik tersebut dapat dikembangkan atau berkembang. Kemudian yang terakhir yakni sekolah terintegrasi oleh masyarakat, yang dimana biasanya program-program yang ada di universitas atau kelas bisa dijalankan oleh mahasiswa di tengah-tengah masyarakat atau dapat membantu masyarakat memperingankan program yang dijalankan. Kemudian adanya blended learning, yaitu sebagai inovasi di dalam manajemen kelas, yaitu mengkombinasikan informasi yang ada di internet dengan informasi yang ada di tatap muka, biasanya yang ada mempertemukan seorang peserta didik dengan seorang guru atau dosen dalam presentasi. Hal itulah yang mendorong peserta didik agar menjadi peserta didik yang aktif di dalam kelas maupun di luar kelas.